Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman belajar Al-Quran semua. Marilah kita lanjutkan kembali pelajaran kita untuk belajar membaca Al-Quran secara kata per kata. Dan juga nanti kita akan terjemahkan ayat ini dan juga kita berikan kesimpulan di dalam arti dan juga maksud daripada ayat ini. Oleh karena itu teman-teman perhatikan dan simak baik-baik. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa di like dan juga subscribe, serta bagikan kepada teman-teman yang lain agar channel ini bisa memberikan pelajaran-pelajaran untuk kita semua dan teman-teman akan mendapatkan notifikasinya. Baik teman-teman, kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi kita akan langsung saja terangkan panjang dan pendeknya dan juga hukum bacaan yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 sampai ke 10 ini. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Jadi di sini ini ada nun musyaddadah, nun bertasjid. Jadi harus ada di penahanan dia. Innal ladzina kafaru ya. Z-nya panjang. Innal ladzina kafaru sawa panjang alaihim ya. Jadi di sini ya teman-teman bisa lihat ada mat wajib di sini, mat wajib mutasil. Kenapa disebut mat wajib? Karena dia ada pertemuan antara huruf mad yang menghadapi hamzah di sini, jadi ditandai dengan tanda gelombang ya di dalam satu kata yang sama, yaitu sawaun. Artinya sama saja ya. Artinya sama saja. Sawaun alaihim mim mati menghadapi hamzah atau alif sama. Jadi ini adalah hukumnya adalah hukum izhar syafawi. Jadi tidak boleh ada penahanan di sini, tidak boleh ditahan-tahan. Jadi langsung lompat dari suara him langsung ke hamzahnya. Alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum ya. Sama di sini juga hum am a'anzartahum am lam, seperti itu ya.
Jadi jangan dibaca anzartahum nah itu salah. Jadi kita harus betul-betul perjelas di sini, harus ada izharnya. Jadi tidak boleh ada penekanan atau didengung-dengungkan di daerah sini. Langsung masuk ke alif yang ada di sini teman-teman. Anzartahum amlam, ya, amlam, langsung. Tak nun mati menghadapi zal, di sini ada ikhfa teman-teman. Amlam tunzirhum la yu'minun. Tunzirhum la, sini juga ada mim mati. Jadi yang harus teman-teman ingat itu adalah ketika teman-teman mendapatkan atau bertemu dengan mim mati, selain dia menghadapi huruf mim dan ba, maka dia tidak boleh ditahan atau didengungkan atau terjadi penahanan di daerah yang ada mim matinya seperti ini. Kecuali kalau dia menghadapi mim dan juga ba, maka dia harus ditahan. Itu adalah ikhfa, maksudnya ikhfa syafawi, seperti itu. Baik, kita teruskan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ya. Khatamallahu ala, panjang, qulubihim wa ala, izhar syafawi di sini. Qulubihim wa ala, langsung. Sam'ihim, sama di sini ya. Walaupun dia di dalam satu kata yang sama, ketika dia ada mim mati seperti ini, maka dia selain dia menghadapi huruf mim dan juga ba, maka harus juga langsung. Wa ala sam'ihim, sam'ihim. Jadi tidak dibaca wa ala sam, tidak seperti itu. Ya, diingat-ingat teman-teman. Wa ala absarihim ghishawatun. Ada mad jaiz di sini. Ya, terjadi yang huruf mad yang kemudian dia menghadapi huruf alif lagi di dalam kata yang berbeda, maka dia disebut dengan mad jaiz mufasil ya. Wa ala absar sorry. Wa ala absarihim, ada huruf qalqalah ba di sini ya. Absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan di sini banyak sekali mim mati ya. Rihim ghisha langsung dibaca. Tidak dibaca rihim ghisha, salah. Watu, nah ini tanwin menghadapi huruf waw ya. Maka dia disebut dengan idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah itu dia harus melebur langsung ke dalam huruf yang sesudahnya yang bertasjid di sini. Jadi tidak dibaca ghisyawatun walahum, tapi langsung ghisyawatun walahum 'adzabun 'adzim. Bun 'adzim. Ini ada izhar juga di sini, tanwin ya. Nun mati atau tanwin menghadapi huruf ain, jadi izhar nih. Dibaca jelas dan juga tidak boleh didengungkan, tidak boleh ditahan. Langsung lepas, dan juga teman-teman harus betul-betul pastikan bahwa setiap teman-teman menghadapi huruf izhar seperti ini jangan sampai dia ditahan-tahan atau didengungkan. Baik, kita teruskan teman-teman. Wa minan nasi. Ya. Di sini ada alif lam ya, alif lam syamsiah. Jadi langsung nun yang di sini melebur ke dalam alif lam di sini, langsung masuk ke huruf nun yang sesudahnya. Wa minan nasi may yaqulu, jadi tidak man yaqu. Ini juga idgham bi gunnah, nun mati menghadapi ya. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir ya. Wa bil yaumil,
Di sini juga tidak boleh wabil. Di sini ada alif lam qamariyah ya. Qamariyah itu artinya dia harus jelas, tidak boleh ditahan juga di sini. Wabil yaumil sama di sini. Alif lam qamariyah juga ada di sini. Wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Nah, ini baru teman-teman perhatikan di sini ada mim mati yang menghadapi huruf ba sesudahnya, maka dia harus ditahan karena dia hukumnya adalah ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi. Jadi ada dengung di antara dua bibir. Wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Panjang. Di'u panjang juga. Nallaha walladzina amanu. Wama panjang. Yakhda'u panjang. Yakhda'una illa anfusahum. Ini 4 harakat sampai 6 harakat ya. Dia disebut dengan mad jaiz ya, ingat-ingat. Dia panjang juga di sini lanya dan kemudian bertemu dengan alif sesudahnya. Jadi dibaca 4 harakat. Illa anfusahum wa ya. Anfusahum wa. Jadi tidak boleh anfusahum wa. Jadi izhar ya. Izhar syafawi, jadi harus jelas. Anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim. Nah, ini dia. Di sini mim mati menghadapi mim, maka dia disebut dengan idgham syafawi atau idgham mimi ya. Jadi di sini harus ada penekanan atau ada dengung di sini. Jadi bihim dengungnya di antara dua bibir ya. Jadi beda halnya dengan mim mati yang menghadapi huruf selain mim dan ba, maka itu disebut dengan izhar. Jadi, kalau di sini mim mati menghadapi huruf mim, maka dia disebut idgham mimi atau idgham syafawi dan harus ada dengung di antara dua bibir teman-teman. Fi qulubihim maradun. Kalau teman-teman mau berhenti di sini, maka dia dibaca fi qulubihim marad. Ya. Tapi biasanya kalau teman-teman ingin sambungkan di sini, biasanya kan banyak juga orang yang menyambungkan langsung, maka dia harus didengungkan di sini karena di sini tanwin menghadapi dengan huruf fa, maka terjadi ikhfa di sini ya. Qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ada dengung. Maradun faza. Di sini adalah bukan lagi dibaca dengan maradon kalau dia teman-teman ingin berhenti, tetapi teman-teman baca dia seakan-akan huruf tanda bacanya ini adalah satu tanda baca dan dia dipanjangkan. Jadi tidak dibaca fazadahumullahu maradon, tetapi fazadahumullahu maradon. Ya. Walahum adzabun alim. Bun alim, ini ada izhar di sini ya. Di sini ada izhar syafawi mim mati. Walahum adzabun alimum. Kalau teman-teman ingin berhenti di sini dibaca alim. Kalau langsung mau disambungkan boleh, tetapi dia harus ada iklab di sini ya. Ya, nota tanwin menghadapi huruf ba. Alimum ya. Alimum. Jadi suara munnya, tanwin yang harusnya dibaca mun, tetapi kalau dia masuk ke dalam sini berubah menjadi mim. Mum ya.
alimum bima kanu yakdzibun. Baik teman-teman, itu dia cara membaca Al-Quran dengan metode kata per kata. Kita terjemahkan cara bacanya dan juga hukum bacaannya. Kali ini kita akan lanjutkan dengan arti dan terjemah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6-10 ini, di mana di sini disebutkan terjemahnya adalah ciri-ciri orang-orang yang munafik atau orang-orang yang kafir. Kalau di video saya sebelumnya teman-teman sudah perhatikan, kemarin kita sudah bahas sampai ayat yang kelima surat Al-Baqarah dari ayat ke-1. Itu dia menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa ya. Jadi ada 5 poin kemarin saya sebutkan di video saya sebelumnya. Tapi kali ini kita akan membahas berkenaan dengan ciri-ciri orang yang kafir ya, kafaru atau orang-orang yang munafik. Di sini Allah Ta'ala berfirman, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir atau sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, sama saja atas mereka. A'anzartahum, apakah kamu peringatkan mereka? Am lam tunzirhum, atau kamu tidak peringatkan mereka, atau kita nasihati atau kita beri masukan mereka, la yu'minun ya. Jadi mereka nggak akan beriman, mereka nggak akan percaya. Ini adalah ciri dari orang-orang yang kafir. Jadi sungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja buat mereka. Apakah kamu peringatkan mereka, atau apakah kamu beri nasihat mereka, atau tidak kamu berikan nasihat pada mereka? Nih, am lam tunzirhum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Inilah ciri orang-orang yang kafir atau orang-orang yang munafik. Oleh karena itu selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, khatamallahu ala qulubihim ya. Jadi di sinilah ada kata khatam ya. Khatam itu banyak penjelasannya. Ada yang artinya kunci, ada yang artinya Allah mencap atau sudah menjatuhkan satu ketentuan kepada mereka, atau juga sebagai khatam ya. Jadi ada dia di dalam Al-Quran itu yang khatam artinya penutup ya. Jadi tapi di sini artinya bukan penutup. Ini adalah Allah Ta'ala sudah mencap. Khatamallahu ala qulubihim, jadi Allah Ta'ala sudah mencap hati mereka atau menjatuhkan satu ketentuan kepada hati mereka, di dalam hati mereka maksudnya, qulubihim wa ala sam'ihim ya, di dalam pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas pendengaran mereka, absar ini penglihatan mereka, basara penglihatan, ghisyawatun ya. Jadi sudah ada tutupan kata Allah Ta'ala. Jadi seakan-akan karena memang sudah terlalu murkanya Allah Ta'ala kepada mereka. Karena di sini disebutkan ketika kalian ketika mereka orang-orang yang kafir itu diberikan nasihat atau tidak diberikan nasihat, sekalipun mereka nggak akan beriman, maka Allah Ta'ala sudah mencap hati mereka dan atas penglihatan mereka, atas pendengaran mereka sama'ihim, dan atas penglihatan mereka ada tutupan. Jadi seakan-akan mereka itu sudah buta sama sekali. Mereka buta, mereka tuli, dan juga mereka sama sekali tidak mau mendengar apa yang dinasehati oleh orang-orang yang beriman. Dan kata Allah di sini, walahum, dan bagi mereka azabun azim, ada suatu azab yang sangat besar ya. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu ya, dan dari antara manusia mereka ada yang mengatakan, may yaqulu amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, dan padahal mereka itu sama sekali tidak beriman ya. Wa ma hum, dan tidaklah mereka itu sebenarnya beriman, bimu'minin ya. Jadi dan di antara mereka itu yaitu orang-orang yang kafir tadi, mereka ada yang mengatakan kami beriman pada Allah Ta'ala dan kami juga beriman kepada hari yang akhir.
Tetapi dalam kenyataannya itu hanya ucapan mereka saja, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya mereka wama hum bimu'minin, mereka itu tidaklah beriman. Nah, ini ciri orang-orang yang kafir tadi, ya, orang-orang yang munafik. Jadi mereka mengakunya saya beriman pada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Rasul-Rasul yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kenyataannya mereka itu tidak beriman. Dan inilah ciri orang-orang yang kafir. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari apa yang disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran ini sebagai ciri-ciri dari orang-orang yang kafir. Ya. Yukhadi'unallaha, salah satunya lagi di sini ya. Yukhadi'unallaha, mereka itu hendak menipu Allah Ta'ala. Ya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Jadi mereka seakan-akan seperti yakin bahwa mereka bisa menipu Allah Ta'ala dan juga menipu orang-orang yang beriman. Tetapi kata Allah Ta'ala di ayat selanjutnya, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا, dan tidaklah mereka menipu diri mereka, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Nah ini ya, jadi Allah Ta'ala itu maha mengetahui, maha melihat apa yang sudah dikerjakan mereka, yaitu orang-orang yang kafir. Jadi walaupun mereka menyangka bahwa mereka bisa menipu Allah Ta'ala itu sepertinya tidak melihat menurut mereka. Tetapi kata Allah Ta'ala, dan tidaklah mereka itu menipu kecuali diri mereka sendiri yang mereka tipu. Ya. Wama yash'urun, dan mereka sama sekali tidak sadar, tidak menyadari akan hal tersebut. Ya. Ini adalah ciri-ciri dari orang-orang yang kafaru atau kafir. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun, ya, marid. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu maradu, dan Allah Ta'ala akan menambahkan lagi penyakit mereka itu. Ya. Mereka akan terus diberikan penyakit selama mereka belum beriman pada Allah Ta'ala. Jadi seakan-akan akibat dari penyakit hati mereka itulah, ya, mereka itu penyakit hatinya itu akan semakin menumpuk. Allah Ta'ala akan tambahkan penyakit mereka itu sebelum mereka betul-betul bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya. Walahum, dan bagi mereka, azabun alim, ada satu azab yang pedih, bima kanu yakdzibun, atas apa yang sudah mereka kerjakan. Ya. Jadi inilah dia ciri-ciri orang yang kafir disebutkan dalam Al-Baqarah ayat ke-6 sampai 10, di mana mereka, yaitu orang-orang yang kafir itu di sini disebutkan oleh Allah Ta'ala, ketika diberikan nasihat kepada mereka ataupun tidak diberikan nasihat kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Ini ciri orang yang kafir. Yang kedua adalah Allah Ta'ala sudah mencap atas hati mereka, ya, dan atas pendengaran mereka, dan atas penglihatan mereka. Dan Allah Ta'ala sudah memberikan satu tutupan yang menutup hati mereka, menutup pendengaran mereka, dan juga menutup penglihatan mereka itu dengan satu tutupan hitam yang gelap. Dan bagi mereka ada satu azab yang besar di sini. Ini adalah ciri orang yang kafir. Dan kemudian kata Allah Ta'ala, dan di antara orang yang beriman, wa minan nas, di antara manusia, may yaqulu amanna, ada yang mereka mengatakan kami beriman pada Allah Ta'ala dan kami juga beriman pada hari akhir, padahal kata Allah Ta'ala mereka itu sama sekali tidak beriman. Nah inilah ciri orang yang kafir atau orang-orang yang munafik. Dan ciri yang berikutnya adalah yukhadi'unallaha, mereka hendak menipu Allah Ta'ala dan mereka hendak menipu orang-orang yang beriman, walladzina amanu wama yakhda'una, dan tidaklah mereka itu menipu illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri, wama yash'urun, dan sungguhnya mereka tidak sadar akan hal tersebut. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun, ada penyakit, fazadahumullahu maradun, dan bagi mereka Allah Ta'ala itu menambahkan lagi penyakitnya. Ya, fazadahumullahu maradun, walahum, dan bagi mereka azabun alim, ada suatu azab yang besar, bima kanu yakdzibun, atas apa yang sudah
mereka kerjakan. Teman-teman belajar Al-Quran semua, demikianlah ini pelajaran Al-Quran kita kali ini. Jadi poin-poinnya teman-teman bisa dapatkan cara membaca Al-Quran yang benar. Jadi panjang pendeknya itu menentukan arti dan terjemah dari ayat Al-Quran itu tersebut. Dan juga kita juga bisa memberikan satu mendapatkan satu pengetahuan yang sangat besar dari Al-Quran ketika kita mulai belajar untuk menerjemahkan kata per kata ya. Jadi teman-teman selain untuk belajar hukum bacaannya, panjang dan pendeknya, usahakan teman-teman sedikit demi sedikit pelajari juga dari kata per kata ayat yang ada di dalam Al-Quran ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa terus meningkatkan keinginan untuk belajar Al-Quran, dan juga semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan pada teman-teman untuk belajar Al-Quran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.